Kalian lagi cari mobil yang bisa muat bawa banyak penumpang dan juga muat bawa banyak barang dan mesinnya bertenaga dan bisa diajak off-road ringan juga. Mungkin Mitsubishi Destinator ini bisa jadi salah satu pilihan kalian. Nah, hari ini aku bakal kasih tahu ke kalian hal-hal yang menarik dan patut kalian tahu sebelum membeli Mitsubishi Destinator. Simak terus videonya. So, hal menarik yang pertama, konsumsi BBM dari Mitsubishi Destinator. Jadi kita cobain dengan rute kombinasi dan kebanyakan kita dapatnya macet ya di daerah Jakarta. Dapatnya itu 13 km per liter kombinasi dengan pengisian RON BBM 92 ya guys. Tapi kalau yang paling boros ya, itu kita dapat 9 km per liter. Wajar, karena dia kan turbo. Yang kedua adalah suspensi dari mobil ini. Jadi suspensinya itu nggak empuk, nggak keras juga. Jadi cukup lah untuk 7-seater yang dimensinya lumayan gede, lebarnya aja 1,8, tingginya 1,7. Apalagi buat bawa keluarga juga kan, bawa keluarga, bawa barang, jadi mobilnya harus nyaman. Yang ketiga, ada dari handlingnya. Jadi handlingnya ini tergantung dari mode yang kalian pilih. Jadi kan ada 5 modenya kan. Ada normal, wet, gravel, mud, dan juga tarmac yang baru ya. Jadi semua itu menyesuaikan untuk active fuel control-nya, untuk akselerasinya, gasnya, dan juga ke handlingnya. Jadi semua diatur langsung dari modenya. Jadi untuk harian better kalian pakai di normal aja karena semuanya tuh di batas wajar gitu ya. Tapi kalau misalkan perlu yang agak agresif, yang handlingnya agak rasa berat setirnya, itu pakai mode tarmac ya. Dan optimalnya emang tarmac tuh buat nyalip kalau kalian mau overtake gitu ya. Pas nih buat itu. Yang keempat, jadi mesinnya itu bertenaga, menggunakan mesin 1500 cc turbocharged 4 silinder. Walaupun dia menggunakan mesin yang sama seperti Eclipse Cross, cuman ada beberapa peningkatan lagi di Destinator ini. Contohnya kayak tenaganya aja naik 10 horsepower jadi 163 horsepower sekarang. Dan torsinya 250 Nm. Dan juga untuk intercooler turbonya itu menggunakan water cooled untuk yang Mitsubishi Destinator ini, sedangkan yang Eclipse Cross itu masih menggunakan air cooled, masih berpendingin udara. Jadi pastinya lebih stabil lagi di mobil ini, apalagi kita iklimnya kan panas terus. Yang kelima, radius putar. Mobil ini kan dimensinya gede, panjang, lebar, dan beda-beda tipis lah dimensinya dibandingkan Zenix. Tapi gimana radius putarnya? Dia radius putarnya itu di 5,4 meter, sedangkan Zenix itu 5,2 meter. Jadi perbedaannya tuh ada di ban sebenarnya. Pelek di Destinator lebih gede dibandingkan peleknya Zenix ya. Tapi kalau kalian pakai harian aja sih ya nggak kerasa bedanya. Cuman kalau misalkan gangnya benar-benar sempit gitu ya, baru deh kalian perlu yang ancang-ancang gitu. Dan yang keenam, visibilitas. Visibilitasnya menurut aku oke sih dengan tinggi aku 165 cm ya. Dan ngelihat pandangan ke depan tuh enak gitu guys, karena kacanya gede dan walaupun mobil ini dashboardnya agak panjang dan kap mesinnya agak panjang, aman sih buat aku ya. Dan ngelihat ke belakang gak susah, kacanya tuh gede, tidak seperti mobil-mobil zaman sekarang yang terlalu kecil kaca belakangnya. Ini aman banget. Terus spion juga gak masalah, terbantu sama blind spot monitoringnya. Dan walaupun dimensi mobil ini lebar, panjang gitu ya, cuman terbantu sih sama kamera 360-nya dia. Terbantu banget. Dan yang terakhir, yang ketujuh, duduk di depan itu nyaman walaupun di posisi paling rendah sekalipun kita bisa ngelihat luar gitu ya. Terus kalau duduk di tengah, enak sih. Tadi aku tuh nyobain tidur pas jalan di kecepatan tinggi, itu baru berasa ada limbung-limbungnya sedikit. Cuman kalau misalkan kecepatannya normal-normal aja, nggak terlalu ngebut gitu, sangat nyaman sih di row kedua itu. Apalagi joknya juga empuk. Lalu kalau duduk di belakang memang
agak keras di joknya ya, beda seperti setelan keempukan di jok baris kedua. Cuman ya di kelasnya dia termasuk lebar loh untuk jarak kakinya, jarak headroomnya dibandingkan pesaing-pesaingnya dia di kelasnya. Di belakang juga masih ada AC-nya loh, nyampe ke baris ketiga, keren. Nah, setelah mendengerin aku tadi jelasin beberapa hal menarik sebelum kalian beli Mitsubishi Destinator ini, apakah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian? Sebenarnya kita nggak cuma buat video ini doang, ada beberapa video kami yang lain tentang Mitsubishi Destinator, tipe GLS kita buat, tipe yang X kita buat, silahkan ditonton langsung aja. Dan juga karena mobil ini punya beberapa mode berkendara ya, ada banyak juga. Kita juga punya video khusus tentang mode berkendara ya, silahkan cek langsung di channel otomotifkompas.com. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video-video kami berikutnya.